Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bi ulumina wal muslimin waj'alna minas salihin wal mukhlisin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, amma ba'd. Anak-anak semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi belajar mata pelajaran fikih, yaitu fikih matan ghayah wa takrib ya, atau fikih takrib. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah cara kita belajar. Sesuai dengan yang sudah Ustadz share di video PKS perkenalan itu, bahwasanya cara kita belajar yaitu Ustadz menjelaskan, kemudian membaca teksnya, kalian mengharokati di kitabnya, kemudian kalian wajib menulis makna perkatanya. Kemudian setelah menulis makna perkata di kitab, diterjemahkan secara lengkap di buku tulis ya. Jadi tugas kalian yaitu memahami materi yang kita pelajari, kemudian menulis makna di setiap kata pada kitab. Setelah selesai baru ditulis di buku tulis ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam kitabnya, pembahasan di dalam kitabnya pada halaman 6 ya. Di halaman 6 yaitu yang pertama kita bahas yaitu kitabut thaharah ya. Kita membahas tentang thaharah. Apa itu thaharah? Thaharah itu bersuci ya, membersihkan sesuatu dari najis ataupun hadas. Ini sudah dibahas di kelas 7, kita hanya mengulang. Kemudian al-miyahul lati yajuzu bihat tadhiru sab'u miyah. Al-miyahu itu adalah air ya. Al-miyahu ini bentuk jamak, bentuk banyak dari kata al-ma'u ya. Al-miyahu air, allati yang yajuzu dibolehkan, biha dengannya, at-tadhiru bersuci, sab'u miyah ada 7 air ya. Jadi macam-macam air yang dibolehkan dengannya yaitu untuk bersuci, sah untuk bersuci itu ada 7 macam air. Apa saja itu? Yang pertama ada ma'us sama ya. Ma'u itu tadi bentuk mufrad dari kata almiyah, jadi air. Kalau almiyah berarti air yang banyak, macam-macam air. Kalau alma'u air ya. Jadi di sini yang sudah Ustadz terjemahkan, maka tidak akan Ustadz tulis terjemahkan lagi di videonya ya. Ma'us sama yang pertama yaitu air langit. Kemudian ada wa ma'ul bahri yaitu air laut. Kemudian wa ma'un nahri air sungai, wa ma'ul bi'ri air sumur, wa ma'ul aini mata air, wa ma'ul thalji air salju, wa ma'ul bardi air embun ya. Jadi kesimpulannya pada teks ini ada 7 macam air yang boleh atau sah digunakan untuk bersuci ya. Ada air langit, kemudian air laut, air sungai, air sumur, kemudian air mata air, air salju, dan air embun. Summal miyahu ala arba'ati aqsamin. Summa kemudian al miyahu macam-macam air, ala arba'a atas arba'ati 4 aqsamin macam. Jadi kalau pada pembahasan tadi itu air ada 7 itu secara umum. Nah, di sini macam-macam air ditinjau dari segi hukumnya ada 4 ya. Yang pertama yaitu tahirun, mutahhirun. Tahirun suci, mutahhirun mensucikan. Jadi tahir itu sifatnya dari air yaitu suci. Sedangkan mutahhirun itu fungsinya untuk mensucikan. Jadi tahirun, mutahhirun air suci mensucikan. Jenis macam pertama air ditinjau dari segi hukumnya itu yang pertama yaitu air yang suci juga mensucikan, disebut dengan air mutlak. Kemudian makruhun wa huwal ma'ul musyammash
yaitu makruhun makruh wa huwa yakni al-ma'ul musyammas, air musyammas. Jadi yang kedua yaitu air makruh ya. Kalau yang pertama air mutlak, yang kedua air makruh yaitu air musyammas. Air musyammas itu apa? Air yang dipanaskan di bawah terik matahari pada logam atau bejana yang terbuat dari logam dan berkarat, disebut air musyammas. Yang ketiga kemudian ada watahirun, dan suci, ghairu tidak mutahirin, mensucikan. Jadi yang ketiga yaitu air yang suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Apa itu? Ada dua. Yang pertama yaitu wahwa ma'ul musta'mal, yaitu air musta'mal atau air yang sudah dipakai. Contohnya ketika kita berwudu, kemudian air yang kita gunakan untuk berwudu ditampung di sebuah ember, maka air yang di ember ini menjadi air yang suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci, disebut dengan air musta'mal. Yang kedua yaitu wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat, yaitu air yang berubah dengannya. Wal mutaghayyiru itu artinya air yang berubah, bima karena khalatahu tercampur minat tahirat, sesuatu yang suci. Jadi airnya itu berubah warnanya, rasanya, baunya karena tercampur oleh sesuatu yang suci. Contohnya apa? Air kopi ya. Air kopi itu air yang tadinya original kemudian dicampur dengan kopi, maka berubah menjadi rasa kopi, wangi, baunya bau kopi, begitu. Nah, jadi yang kedua itu air yang berubah ya. Dan ini adalah suci ya, air kopi, air susu, air teh itu suci, tetapi ghairu mutahhir, yaitu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian yang selanjutnya wa ma'u najisin, yaitu air yang najis, yaitu wa huwal ladzi hallat fihi najasah, yaitu air yang terkena najis ya. Wa huwa duna kullataini, wa huwa yaitu duna kurang al kullataini, dua kulah. Jadi yang selanjutnya ini yaitu air najis, yaitu air yang terkena najis atau air sedikit yang terkena najis. Jadi ada yang namanya air sedikit, juga ada yang namanya air banyak. Air sedikit ini adalah air yang kurang dari 2 kulah, sedangkan air yang banyak itu adalah yang lebih dari 2 kulah. Nah, 2 kulah itu berapa kira-kira? Nah, kalau dikonversikan dalam jumlah liter itu kira-kira 216 liter ya. Kalau kita lihat dari segi tempatnya ya, panjang lebar itu 60 cm ya. Oke, lanjut. Au kana kullataini fataghayyara, au kana atau kullataini 2 kulah, fataghayyara berubah, atau air itu 2 kulah atau banyak tetapi berubah sifatnya, baik rasanya, baunya itu telah berubah, maka itu juga disebut dengan air najis. Jadi air najis itu air sedikit yang kurang dari 2 kulah kemudian kena najis, atau air yang 2 kulah tetapi sudah berubah sifatnya. Oke, selanjutnya wa kullatani, dan 2 kulah itu. Nah, pengarang Abu Syuja di sini menjelaskan 2 kulah itu khamsu mi'ati ritlin baghdadiyin, yaitu 500 ritel Baghdadi takriban, kira-kira fil as-sahih, yang paling sahih. Jadi pada masa Al-Qadi Abu Syuja di situ 2 kulah itu kira-kira pendapat yang paling sahih itu 500 ritel. Ritel itu satuan dalam berat ya. Jadi beratnya 2 kulah itu sekitar 500 ritel. Oke. Jadi kesimpulannya apa di sini? Jenis air itu ada 4. Yang pertama air yang suci, mensucikan, disebut dengan air mutlak. Yang kedua ada air yang makruh, yaitu air musyammas. Yang ketiga air suci tapi tidak bisa mensucikan, ada 2, yaitu air musta'mal dan air yang telah berubah karena kecampur benda yang suci. Kemudian ada air najis atau mutanajis, yaitu air yang sedikit kemudian terkena najis atau banyak tetapi telah berubah sifatnya.
Kemudian 2 kulah itu adalah kira-kira 216 liter, atau kalau dalam bentuk tempatnya yaitu 60 cm panjang, lebar, tinggi 60 cm. Nah, lanjut ke bab selanjutnya, ke fasal selanjutnya, faslun, yaitu fasal, bermulanya fasal. Wasiwaku, yakni aktivitas siwak. Siwak itu gosok gigi ya, aktivitas menggosok gigi. Mustahabun, sunnah, fi kulli halin, di setiap kondisi, illa ba'da zawali lis-shaimi, ya, illa kecuali ba'da, setelah az-zawali, zawal, lis-shaimi, yaitu untuk orang puasa ya. Jadi menggosok gigi, aktivitas menggosok gigi itu adalah sunnah di setiap kondisi, kecuali bagi orang-orang yang berpuasa setelah zawal ya, baik ini puasa sunnah ataupun puasa wajib. Nah, zawal itu apa? Zawal itu kondisi matahari di tengah-tengah kita namun agak condong ke barat ya, mulai condong ke barat sedikit, nah itu disebut dengan zawal. Nah, kemudian wahwa fi salasati mawadi'i, dan wahwa dan asiwak, artinya wahwa yaitu aktivitas gosok gigi itu ada 3 tempat, fi salasati, dalam 3 mawadi'i, tempat atau kondisi, asyaddu istihbaban, yaitu lebih disukai ya. Jadi ada 3 kondisi atau tempat di mana gosok gigi itu disukai. Yang pertama yaitu ingda taghayyuril fami, yaitu ketika taghayyuri, berubah, al-fami, mulut, min azmin wa ghairuhu, min azmin, dari azam, wa ghairuhu, dan selainnya. Yang pertama yaitu ketika berubahnya mulut dari azmin ya. Azmin itu apa? Azmin itu kondisi diam yang lama atau tidak makan sehingga merubah aroma dari bau mulut kita. Wa ghairuhu, dan selainnya, artinya tidak hanya karena azam saja, selainnya, contohnya seperti kita makan sesuatu yang membuat aroma mulut kita itu bau, makan bawang dan lainnya, maka disunahkan untuk siwak ya, atau gosok gigi. Yang kedua kemudian wa ingdal qiyami minan naumi, yaitu ketika al-qiyami, bangun, minan naumi, dari tidur ya, dari tidur. Nah kan ketika kita bangun tidur otomatis aroma mulut kita sedang tidak baik kan, makanya disunahkan di sini untuk bersiwak. Kemudian wa ingdal qiyami ila sholati, dan wa ingda, ketika al-qiyami, mendirikan atau bangun, ila sholati, untuk sholat. Nah, yang selanjutnya yaitu ketika kita akan melaksanakan sholat, maka disunahkan untuk bersiwak. Nah, jadi kesimpulannya di sini bahwasanya bersiwak itu sangat disunahkan ya di dalam setiap kondisi, kecuali setelah zawal, setelah matahari condong ke arah barat, untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, enaknya setelah zuhur itu tidak disunahkan bagi orang-orang yang berpuasa untuk bersiwak. Nah, kemudian bersiwak itu sangat disunahkan dalam 3 waktu, 3 kondisi. Yang pertama yaitu saat terjadi perubahan bau mulut karena azam dan sebab lainnya. Yang kedua yaitu karena setelah bangun tidur. Yang ketiga hendak melaksanakan sholat ya. Nah, ini pembahasan kita mengenai siwak. Nah, selanjutnya, fasal selanjutnya, wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Wa furudu, dan fardu al wudu'i, wudu, sittatu, ada 6, asya'a, perkara. Jadi fardu wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama yaitu an-niyatu ingdal ghuslil wajhi, yaitu berniat ketika membasuh muka ya. Yang pertama itu.
Yang kedua wa ghuslul wajhi, dan membasuh muka. Jadi ketika kita berwudu, fardunya itu yang pertama adalah niat bersamaan dengan membasuh muka. Nah, kemudian membasuh muka. Muka itu mana saja yang wajib dibasuh? Yaitu mulai dari tumbuhnya rambut ini kemudian ke bawah sampai rahang. Ya, sampai rahang dagu sini. Nah, lebarnya yaitu antara cuping, ya, antara daun telinga sini, ya, daun telinga sampai telinga sinilah. Nah, itu batas untuk membasuh muka. Kemudian wa ghuslul yadaini, yaitu membasuh dua tangan ila mirfaqaini, ya, sampai ke dua siku, ya, dari jari-jari sampai ke dua siku. Kemudian wa mashil ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian, wa mashi, dan mengusap ba'di sebagian ar-ra'si, kepala, ya. Kemudian wa ghuslur rijlaini, wa ghuslu, dan membasuh ar-rijlaini, yaitu dua kaki, ilal ka'baini, sampai mata kaki. Dan yang terakhir wa tartibu ala ma zakarnahu, dan tertib atas apa yang kami sebutkan. Jadi tertib itu apa? Jadi berurutan, mulai dari niat, kemudian niat bersamaan dengan membasuh muka, kemudian membasuh tangan sampai dengan membasuh kaki. Nah, itu namanya tertib, ya. Nah, jadi kesimpulannya fardu-fardunya wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama yaitu niat saat membasuh wajah, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dilakukan secara tertib. Nah, ini furudul wudu, ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah selesai pembahasan materi kita. Silahkan dikerjakan tugasnya. Cukup dengan memfotokan pemberian makna kalian pada teks di kitab dan memfotokan hasil menerjemahkan teks materi di buku tulis. Oke, Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.